Bismillahirrahmanirrahim. Mamar duhuri wal azman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuwasi'u biha alainal arzaq wa tuhasinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusur. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang selalu istiqamah di dalam berakidah dan istiqamah di dalam beribadah. Mengawali taklim kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah yang kita jadikan doa untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik jamaah sekalian, pada saat ini kita tengah berada di bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah ini banyak amalan-amalan yang bisa kita laksanakan. Di antara amalan-amalan yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan, di bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua melaksanakan ibadah kurban, dan yang ketiga adalah kita melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Dzulhijjah. Saat ini saudara-saudara kita yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, mereka sebagian sudah berada di tanah suci. Sementara bagi kita yang tidak atau belum melaksanakan ibadah haji, atau memang sudah mendaftar ibadah haji tinggal nunggu panggilan, atau memang kita sudah berangkat haji, maka kita bisa melaksanakan yang disebut dengan ibadah kurban. Kalau ibadah kurban kita belum bisa juga melaksanakan karena kita mengalami kesempitan rezeki, tapi kita harus berniat suatu saat tahun depan atau tahun berikutnya kita harus bisa berkurban. Kalau mungkin berkorban juga nggak bisa juga di bulan ini, ya pada tahun ini, maka kita bisa melaksanakan puasa sunnah tarwiyah ataupun puasa Arafah. Jangan sampai kita nggak berangkat haji, nggak korban, nggak puasa juga, ya kan? Di bulan Idul Adha orang-orang patungan sapi, kita malah beli tusukan sate dan beli areng. Ada model kayak gini. Nah itu ya. Puasa enggak juga. Puasa tarwiyah atau Arafah dia enggak puasa juga. Ya, tapi dia cuma konsen nyari daging. Nah, ada model kayak gini, Pak. Ya. Makanya 3 amalan ini di bulan Dzulhijjah harus ada yang bisa kita laksanakan. Jangan sampai Dzulhijjah 1446 berlalu begitu saja. Ya, maka kita rugi. Saat ini ibadah haji, ibadah kurban itu tidak jauh dari sejarah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kita paham beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan
rasul, karena memang dari keturunan Nabi Ibrahim ini banyak lahir para nabi dan rasul. Kalau Nabi Adam kan kita sebut sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia. Sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kita sebut sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Ada yang unik dan penghususan yang Allah berikan di dalam Al-Quran untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Di dalam Al-Quran Allah cuma memberikan panggilan atau sebutan uswatun hasanah hanya untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau dilihat Al-Quran Pak, uswatun hasanah itu cuma untuk dua nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita manusia biasa boleh nggak disebut sebagai uswatun hasanah? Roman-romannya mah nggak pantas gitu, nggak pantas gitu, kurang layak kalau kita dapat sebutan uswatun hasanah. Makanya Al-Quran menyebut untuk Nabi kita Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim dengan sebutan uswatun hasanah. Saat ini kita akan bercermin dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengalami ujian yang ekstrim. Ekstrim itu artinya kalau kita kadang-kadang sangat-sangat luar biasa begitu ujiannya. Pertama, ujian yang dialami oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yang Allah terapkan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ya. Ini seharusnya surat Al-Baqarah ini ya Pak, bukan Ibrahim, ini salah ketik ini. Ya emang laptopnya rada ngadat ini tadi malam ya. Jadi di dalam Al-Quran ya tentang keimanan Nabi Ibrahim surat Al-Baqarah ayat 260. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fahuz arbatan min tayri fasurhunna ilaika summaj'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summad'uhunna yatinaka sya'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Dan berkata, ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkan padaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Ini ujian Nabi itu dites bisa nggak ngidupin orang mati, Pak? Ya. Bisakah bagaimana Tuhanmu menghidupkan orang mati? Lalu Allah berfirman, belum yakinkah engkau wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Allah berfirman, kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincang semuanya olehmu, lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit, satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ketika Nabi Ibrahim ditantang oleh musuhnya, wahai Ibrahim, bagaimana Tuhanmu menghidupkan? Nah, ini kan pertanyaan luar biasa, Pak. Ya, kalau kita sebut kayaknya di luar kemampuan manusia. Lalu Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah di dalam Al-Quran ini. Kemudian Allah perintahkan potong 4 ekor burung. Lehernya dipotong, Pak. Setelah lehernya dipotong, dagingnya dicincang-cincang. Setelah dicincang-cincang, jadikan satu. Taruh tuh potongan-potongan yang sudah jadi satu di atas bukit, di atas bukit, di atas bukit, di atas bukit. Kemudian pegang kepalanya, panggillah burung itu. Maka dengan kuasa Allah, burung itu menyatu, nggak ada yang salah. Beginilah cara Tuhanku menghidupkan. Ini kan luar biasa. Ini ujian Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama. Ya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah hamba Allah ya yang melakukan pencarian terhadap Tuhan, dan itu pencarian yang luar biasa, Pak. Ya, pencarian terhadap keesaan Allah. Siapa yang menciptakan bumi ini, siapa yang menciptakan langit ini. Bahkan dalam sejarah kita melihat bahwa Ibrahim ketika melihat matahari, dia bilang ini Tuhannya.
Masih ingat kan kisah ini ya Pak? Ketika melihat bulan, dia mengatakan ini Tuhannya. Ya. Tapi ternyata matahari dan bulan itu sifatnya sementara. Tidak mungkin aku beriman kepada sesuatu yang sifatnya sementara. Ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini salah satu doa Pak yang kita amalkan ya dari Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ini doa yang wajib Pak. Kenapa? Karena memiliki anak yang soleh ini kan investasi yang luar biasa. Bahkan dalam satu hadis dikatakan iza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin zariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Apabila anak Adam meninggal dunia, putus semua amalnya kecuali 3. Ya. Shadaqah zariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Walaupun orangnya sudah meninggal dunia, kalau 3 investasi ini ada, maka yang wafat sangat beruntung. Untungnya hadis ini menyebutkan awaladin soleh ya pula. Anak yang soleh yang selalu mendoakan. 1 Pak. Jadi kalau kita punya anak 5, 1 aja misalnya soleh, itu keuntungan yang luar biasa. Apalagi punya anak 5 soleh dan soleha semua, ini luar biasa. Ya, yang merugi itu kan kalau punya anak 5 medet semua. Tahu medet? Ini kan bahasa Betawi ini kalau nggak salah ya. Punya anak 5 tapi susah diatur. Punya anak 5 diajak ibadahnya susah. Kita punya anak, makanya Nabi Ibrahim ini ngajarin juga ke kita. Kalau kita punya anak, jangan sampai anak kita itu cuma anak biologis. Anak biologis itu artinya anak yang kita yang membuatnya, kita yang mendidiknya, menyekolahkannya, bahkan kita yang menikahkannya, ya sampai dia besar, bahkan kita memberikan warisan kepadanya, tapi kita nggak ada sentuhan agama buat mereka. Ini namanya anak biologis Pak. Apakah ada dalam sejarah anak-anak yang durhaka dengan orang tuanya? Banyak. Jadi seharusnya kita bagaimana? Kita punya anak bukan anak biologis aja, tapi juga harus anak biologis spiritualis. Karena hadisnya mengatakan awaladin soleh yad'ulah. Anak yang soleh yang selalu mendoakan. Ada kata soleh di situ Pak. Karena tidak semua anak itu soleh. Kenapa harus ada kata soleh di situ? Karena kesolehannya lah yang mengangkat doa-doanya. Karena kesolehannya inilah yang membuat doa-doanya menembus langit. Karena kesolehan inilah yang membuat Allah mengabulkan segala doa-doa yang dia panjatkan. Makanya kalau anak biologis dan spiritualis itu luar biasa. Tapi kalau kita punya anak cuma biologis aja, nggak ada sentuhan agama yang kita berikan kepada mereka, tidak menutup kemungkinan begitu kita wafat, mereka datang ke kuburan hanya bawa kembang tanpa bawa doa. Bisa jadi begitu kita wafat mereka bersedih hanya seminggu. Seminggu kemudian mereka lupa dengan kita. Bisa jadi. Tapi kalau anak yang soleh tidak akan. Walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, pasti dia akan mengangkat tangan untuk mendoakan orang tuanya. Inilah manfaatnya anak-anak yang soleh. Makanya doa ini luar biasa. Rabbi habli minas sholihin. Lalu dijawab oleh Allah, fabassarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Nih, Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke baik, ibadah kurban tidak jauh dari sejarah Nabi Ibrahim. Salah satunya ini Pak, perjuangan Bunda Hajar dan putranya. Siapa kira-kira Pak putra dari Hajar? Iya, Nabi Ismail. Perjuangan Bunda Hajar dan putranya. Bapak yang sudah berangkat haji pasti pernah ngelihat bukit ini. Ini bukit apa ini Pak? Bukit Uhud. Ini bukit Uhud Pak. Ini kalau Bapak
sholat jenazah, menyolatkan jenazah, kata Nabi, pahala orang yang mensolatkan jenazah maka dia mendapatkan pahala 1 qirot. Kalau dia menyolatkan dan ikut mengantarkan ke makaman, maka dia mendapatkan pahala 2 qirot. Sahabat nanya, ya Rasulullah, qirot itu apa? Qirot itu ukurannya adalah pahala sebesar gunung Uhud. Oh, luar biasa Pak. Jadi kalau ada jenazah yang wafat, ada disolatkan di masjid ini, buru-buru Pak kita, buru-buru datang ikut mensolatkan. Supaya apa? Dapat pahala ini. Solatnya aja kita dapat 1 qirot. Apalagi kita punya waktu ikut mengantarkannya, kita mendapatkan pahala 2 qirot. Ini luar biasa. Inilah kehebatan umat Nabi Muhammad. Sedikit ibadahnya tapi pahalanya luar biasa. Ini umat Nabi Muhammad. Kita baca Al-Quran aja 1 huruf pahalanya berapa? 10. Jadi kata Nabi, siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf pahalanya 10 Pak. Ya 10. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu berapa hurufnya? Gak pernah ngitung. Itu huruf ganjil paling kecil dan huruf ganjil paling besar. Berapa Pak? 1 sama 9 berarti 19. Baru baca tuh Bismillahirrahmanirrahim 19 kali 10 190. Kita baca nih Al-Ikhlas misalnya, Qul huwallahu ahad Allahus samad, sampai terakhir berapa hurufnya? Nah, 47 kali 10 470. Baru Al-Ikhlas aja tuh. Belum nanti kita baca surat Al-Falaq ya. Al-Falaq itu 74 kali 10 740. Belum lagi An-Nas. Belum lagi baca ayat kursi. Atau bapak-bapak yang suka baca surat Yasin, berapa itu hurufnya? Banyak. Bisa dihitung Pak Haji. Surat Yasin itu hurufnya ada 3058. Jadi kalau 1 kali kita baca Yasin, misalkan malam Jumat kita baca Yasin, 1 huruf dibalas 10, maka 3058 dikali 10 berapa Pak? 30.580. Belum pada ngopi ini kayaknya, jadi belum bisa ngitungnya ya. Nah ini perjuangan Bunda Hajar dan putranya. Yang pertama Quran Al-Baqarah ya, ayat 158. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, ini salah satu bukit di sana namanya Bukit Safa dan Marwah, di mana para jamaah haji memulai start untuk melaksanakan sa'i dari Bukit Safa menuju Marwah sebanyak 7 kali. Ini kisah Nabi Ibrahim. Kemudian masih perjuangan Pak, perjuangan Bunda Hajar dan putranya ya, karena ibadah haji itu tidak lepas dari sejarah Nabi Ibrahim. Ini kalau digambar, ini adalah gambar kota ya Mekah ya Pak, dari segala arah ya. Ada Ka'bah, kemudian di situ ada Bukit Marwah, kemudian ada Bukit Safa. Nah itu Pak, Bukit Safa dan Bukit Marwah. Jadi kalau kita sa'i mulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, ibadah haji itu makanya ya di antara persyaratannya harus mampu secara fisik dan mampu secara ekonomi. Itu ibadah haji. Kenapa? Karena jaraknya agak jauh juga tuh. Ya, berputar ya sebanyak 7 kali bolak-balik di antara Bukit Safa dan Marwah. Belum lagi tawafnya. Ya sebanyak 7 kali. Makanya fisiknya harus kuat ibadah haji itu. Kemudian ini Pak, bagian dalam. Bapak-bapak yang sudah haji dan umroh pasti pernah melihat bagian ini ya Pak. Ini adalah ya bagian dalam Bukit Safa dan Marwah. Kenapa ada lampu hijau di situ? Lampu hijau di situ adalah lampu yang menandakan saat masuk lampu hijau kita berlari kecil. Yang kita sebut sa'i. Dari awal bisa berjalan, tapi begitu sampai lampu hijau maka dia berlari kecil.
Kalau zaman dulu itu saya dengar katanya bukan lampu tapi pakai garis. Karena pakai garis banyak orang berhenti ngelihat garis, karena berhenti orang banyak maka terjadi dorong-dorongan. Sekarang pakai lampu. Sama di Mekah juga begitu, di atas Ka'bah pakai lampu. Dulu setarnya dari Hajar Aswad ada garis, orang banyak berhenti di situ, akhirnya dorong-dorongan. Sekarang nggak usah ngelihat aja ke atas, oh setarnya itu hijaunya di atas. Itu jadi lebih gampang. Nah ini kemudian ini adalah bagian gambar Ka'bah. Kalau saat ini Ka'bah sudah dipakaikan kain ihram, ya warna putih bawahnya. Itu menandakan Ka'bah juga sedang ihram. Ya, nah ini ya. Jadi ada bahan warna putih yang menutupi badan Ka'bah. Di bawah ini lokasi air Zam-Zam, Pak. Ya, ini di bawahnya lokasi air Zam-Zam, air yang tidak pernah kering. Bayangkan dari tahun pertama orang haji atau zaman dulu sampai sekarang nggak pernah diberitakan air Zam-Zam itu mengalami kekeringan. Luar biasa ini, Pak. Ya, dan mineralnya juga sangat tinggi, air terbaik di dunia. Nah, ini adalah gambar ya Ka'bah, ada rukun Yamani, Hajar Aswad, pintu Ka'bah, rukun Sami, Hijr Ismail, rukun Igraqi dan Maqam Ibrahim. Kemudian ini, Pak, ini namanya Maqam Ibrahim. Maqam itu tempat, tapi di tempat kita maqam bisa bermakna kuburan. Jadi jangan sampai anak-anak mengatakan di depan Ka'bah ada kuburan Ibrahim. Bukan. Maqam itu adalah bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. Ini ada gambar telapak kakinya, Pak. Ya luar biasa. Bahkan kalau dalam buku ensiklopedia haji itu disebutkan batu bekas pijakan Ibrahim itu dulu naik turun seperti lift. Ya seperti lift untuk menaikkan bangunan. Ini luar biasa, salah satu mukjizat Nabi Ibrahim juga. Karena Nabi Ibrahim ini spesialis memanggil. Ketika manusia diperintahkan untuk berhaji, Allah perintahkan panggil mereka wahai Ibrahim. Ibrahim mengatakan bagaimana aku memanggilnya? Panggil saja, nanti mereka pasti akan ya mendengarnya. Pasti mereka akan datang dari pelosok desa yang sangat jauh, naik unta yang sangat kurus. Nanti mereka datang. Tuh, kata Allah. Ternyata terbukti banyak orang berangkat haji pakai sepeda. Ada ya, Pak? Naik sepeda sampai Mekah. Ada yang naik motor sampai Mekah. Bahkan ada yang jalan kaki bisa sampai Mekah. Itu pembuktian bahwa haji itu adalah panggilan Allah. Apapun kondisinya, walaupun dia tidak mampu, itu dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi panggilannya. Sebab panggilan Allah itu ada 5, Pak. Yang pertama ya ada panggilan harian, sholat 5 waktu. Yang kedua ada panggilan pekanan, sholat Jumat. Yang ketiga ada panggilan tahunan, yaitu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah kurban, kemudian juga melaksanakan zakat fitrah, itu kan setahun sekali. Ini panggilan juga. Yang keempat panggilan haji, ini panggilan. Ada orang secara ekonomi nggak bisa berangkat haji, tapi ternyata karena panggilan Allah panggil bisa berangkat. Ya, sahabat saya merebut musola kecil, Pak. Itu di Jalan Gamprit Raya. Di depan ada musola namanya musola Sejahtera, karena gangnya sejahtera. Itu yang azan dia, Ustadz. Yang qomat dia. Yang bersihin masjid, ngepel musola, ngepel dia. Suatu saat orang kaya datang nanya, Pak, siapa yang imamin sholat di sini? Saya, Pak. Yang azan? Saya, Pak. Terus yang bersih-bersihin? Saya, Pak. Kok Bapak semua? Iya, Pak, memang saya yang paling dekat di sini. Bapak sudah berangkat haji? Belum, Pak. Ada niat? Ada. Ayo Bapak ikut dengan saya. Ikut dia, Pak. Daftar langsung bayar waktu itu 20 juta. Waktu itu masih 20 juta. Daftar, besok kalau pelunasan Bapak telepon saya ya, ini nomor saya. Begitu pelunasan ditelepon, datang, orangnya nggak ketemu lagi. Yang ngasih uang itu ternyata dia berangkat haji, satu kloter dengan saya. Dia cerita kepada saya, tuh luar biasa. Jadi ibadah haji itu memang orang yang dimampukan karena panggilan. Ada orang menurut struktur ekonomi, keadaan ekonomi yang mampu melaksanakan ibadah haji tapi belum haji. Kalau ditanya kenapa belum berangkat haji? Belum
panggilan. Kan begitu kadang-kadang. Ya, itu kadang-kadang begitu. Ya, tuh 4 panggilan, Pak. Ini perlu direspon, perlu dipersiapkan. Tapi yang kelima nih ada panggilan juga. Ini mau direspon boleh, nggak direspon juga boleh. Tetap aja dipanggil. Apa itu? Panggilan. Nah, panggilan kematian, panggilan malaikat itu luar biasa. Itu 5 panggilan. Ini ya, salat di belakang makam Ibrahim. Wa ij'alnal baita masabatan linnas wa amna wattahizu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an takhira baiti lit-ta'ifin wal akifina waruka'is sujud. Ini menjelaskan tentang ya keutamaan kalau kita berada di sana salatnya di belakang makam Ibrahim. Ini luar biasa. Saya doakan nih bapak-bapak yang belum haji dan umroh, mudah-mudahan suatu saat bisa berangkat haji dan umroh, Pak. Niatkan dalam hati. Nah, ini gambarnya, Pak. Setelah kita tawaf ya 7 putaran, disunahkan untuk melakukan sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kalau ada kesempatan. Kalau nggak ada kesempatan, kita sholat searah dengan makom Ibrahim atau kita searah dengan pintu Ka'bah ya, karena kalau haji itu sangat sulit mencari tempat yang kosong untuk sholat, jadi pintar-pintar kita saja. Kemudian nah ini ujian makhluk Allah kepada ya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Ini Bapak saya yakin sudah tahu kisahnya bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan 112. Nah, ini ujiannya di sinilah, ibadah kurbannya masuk di sini, Pak. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai ananda, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah ayahanda akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini anak yang soleh jawabannya begini, Pak. Coba kalau anak kita ini dapat mimpi, bapak disuruh menyembelih kamu. Lah anak bapak kan banyak, bukan saya aja. Ono aja abang yang baderan dikit. Tuh, ada nggak kira-kira jawaban begitu? Ini kita punya anak, kita disuruh, lah jangan saya ya, itu aja abang yang baderan dikit susah diatur, dia yang pantas disembelih. Wow, bisa jadi seperti itu, Pak. Jawabannya ya. Tapi ini ternyata ketika datang perintah ini, ya jawaban dari Ismail, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ini luar biasa kesolehannya Ismail. Kemudian ini ada gambar, Pak. Mungkin Bapak pernah lihat. Ini gambar apa ini, Pak? Jumroh. Ya, jadi kalau orang haji itu melempar jumroh, ada namanya jumroh Aqobah, ada wusto, ada ula. Ya, ini melempar karena memang saat itu ya Ibrahim digoda oleh iblis untuk mengurungkan niatnya. Ya, jadi mereka mengambil batu nimpukin, Pak. Ya, makanya orang haji itu sebenarnya sedang menimpuk iblis, juga menimpuk sifat-sifat buruk di dalam dirinya. Ya, tapi banyak, maaf nih, orang berangkat haji memusuhi setan, melempar setan, tapi begitu pulang haji banyak yang berteman sama. Nah, benar nggak ini? Ada kayak gitu. Padahal itu udah benar-benar aplikasi dari kebencian kita kepada setan sebagai musuh. Karena musuhmu adalah setan. Dia tidak terlihat tapi dia bisa melihat kita. Maka jadikanlah dia sebagai musuh kita. Aduwwum mubin, musuh yang nyata itu, Pak. Nah, ini godaan iblis. Nah, falamma aslama wa talahu lil jabin, tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Jadi ketika Ibrahim tidak menyembelih,
maka Allah melihat bagaimana ketaatan dan kepatuhan Ibrahim dan Ismail terhadap perintah Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika na'zil muhsinin, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu, dan sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ketika Ibrahim dan Ismail hendak menjalankan perintah Allah, di saat itulah Allah mengganti dengan domba, ya, untuk pengganti penyembelihan Ismail. Disinilah ya start point kita mengikuti sunnah kurban yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna haza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kemudian ujian apa lagi yang datang pada Ibrahim? Fadainahu bizibin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kalau sejarah menyembelih pengorbanan itu sebenarnya pernah diawali dari anak Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Kurban siapa yang diterima? Qabil apa Habil? Hah? Habil, Pak. Walaupun namanya Qabil artinya terima, tapi korbannya nggak diterima. Ya, yang diterima itu adalah Habil. Kenapa Qabil nggak terima? Karena yang dia berikan yang buruk-buruk, tapi Habil yang baik dan bagus, maka punya si Habilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngajarin kepada kita kalau melakukan memberikan sesuatu, berikanlah yang terbaik, kan begitu ya. Seperti yang dilakukan oleh dua anak Adam. Kemudian ini Jabal Kurban yang ada di sana di Mina. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, kesejahteraan dilimpahkan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Kadzalika nadzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ibadah kurban hikmahnya apa? Yang pertama, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Itu ungkapan syukur, Pak, kurban. Kemudian yang kedua, ibadah kurban itu menjalankan sunnah ya dalam ajaran agama kita. Kemudian yang ketiga, ibadah kurban itu adalah memperkuat hubungan silaturahim di antara kita yang kita kenal dengan ukhuwah Islamiyah, ya, persaudaraan saudara-saudara seagama, dan juga memperkuat ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Dan yang ketiga, memperkuat ukhuwah watoniyah, ya, persaudaraan kepada orang-orang yang tinggal satu negara dengan kita. Pertanyaannya, daging kurban boleh nggak diberikan kepada non muslim? Boleh, sebagai hadiah. Inilah yang disebut ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia ya. Jadi kita mengenal 3 persaudaraan, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah insaniyah. Nah, karena ukhuwah insaniyah ini ya sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah kurban hikmahnya itu, pelajaran yang kita ambil adalah membangun ya hubungan yang baik sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ajaran agama kita kan diperintahkan untuk menjadi orang soleh. Pertama, soleh secara individual, yang kedua soleh secara sosial, dan yang ketiga yang terbaru soleh secara digital. Nah, ada soleh individual, ada soleh sosial, ada soleh digital, karena kita hidup di era modern ya. Soleh secara individual itu sholat kita, Pak, puasa kita, zakat fitrah kita ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan untuk diri kita itu bisa membuat kita menjadi soleh ya secara individual. Tapi soleh secara sosial ini adalah kepedulian kita kepada lingkungan. Nah, ibadah kurban ini mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki kesolehan secara sosial.
Coba Bapak lihat firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Al-Kautsar ini surat yang paling pendek karena redaksi ayatnya hanya terdiri dari 3 ayat. Dan saya yakin bapak-bapak jamaah pasti hafal semua ini. Karena kadang-kadang Al-Kautsar jadi andalan buat kita. Kalau lagi sholat di rest area, yang keluar surat Al-Kautsar. Kita lagi buru-buru nih, sholat sendiri, yang keluar Al-Kautsar. Kalau nggak Al-Kautsar, Al-Ikhlas. Bener gak nih? Itu Al-Kautsar itu walaupun ayatnya cuma 3, tapi luar biasa makna yang ada di dalamnya. Yang pertama kata Allah, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Ulama membagi 2 makna Al-Kautsar. Al-Kautsar yang pertama bermakna nikmat yang sangat banyak. Karena tidak menutup kemungkinan Allah ini sudah banyak memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Apabila kamu berencana menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nih Pak, Al-Kautsar yang kedua ini bermakna telaga. Ya, ini telaga yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad nanti di surga. Dan Nabi mengatakan nanti umatku akan minum dari telaga ini. 1 kali minum mereka tidak akan merasa kehausan. Jumlah bejana-bejananya, gelas-gelasnya itu lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di atas langit. Itu luar biasa. Jadi Nabi nanti memberikan minum tuh kepada umatnya dari telaga ini. Tapi sayang, ternyata ada umat Nabi Muhammad saat ikut antri dalam bahasa kita mau minum diusir sama malaikat, Pak. Diusir, pergi. Nabi mengatakan, kenapa? Ya, itu diusir, bukankah itu umatku? Malaikat menjawab, benar wahai Muhammad, itu adalah umatmu, tapi engkau tidak tahu apa yang ia lakukan setelah engkau meninggal. Berarti ini orang-orang yang mengingkari sunnah Rasul. Bisa jadi orang-orang yang menjelek-jelekan para nabi dan Rasul. Diusir tuh, Pak. Jadi kata Nabi, nanti 1 aja kita minum, segelas kita minum, itu nggak kehausan lagi. Ini Al-Kautsar, ya, makna yang kedua. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Ini ibadah, namanya ibadah soleh individual. Wanhar, dan berkorbanlah. Ini ibadah sosial. Sholat yang baik itu adalah sholat yang ditujukan hanya untuk Allah. Karena ada orang sholat bukan untuk Allah, untuk manusia, yaitu orang-orang yang sholatnya yuraun, ria, yaitu orang-orang yang sholatnya lalai, ya ini orang-orang yang sholatnya seperti sholatnya orang munafik. Nah, sholat yang baik itu seperti di Al-Kautsar, fasholli li rabbika, maka tegakkanlah sholat karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Nah, ini perintahnya, Pak. Jadi ada ibadah individual, ada ibadah sosial. Kemudian yang ketiga, inna sani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, dialah yang terputus. Ini asbabun nuzul ayat yang ketiga. Ini adalah karena dulu ada musuh Rasul, orang yang tidak menyukai Rasulullah, namanya As bin Wail. As bin Wail ini sangat benci, Pak, dengan Nabi, selalu mencari-cari dan mencela-cela Nabi. Nah, mereka tahu nih, As bin Wail tahu, ya, As bin Wail ini masih saudaranya Abu Jahal, iparan. Karena istri dari As bin Wail itu adalah adik dari Abu Jahal. Itu benci sama Nabi. Dia tahu Nabi punya anak laki, tetapi anak lakinya wafat semua. Lalu dia mengatakan Muhammad al-Abtar, Muhammad yang terputus. Kira-kira kita secara kemanusiaan ada punya anak, misalnya anak kita gak punya anak, terus dibilang sama tetangga, anakmu mandul, marah gak kita? Marah gak, Pak? Ini kita punya anak, ya, itu yang udah gak punya anak kalau mandul kan. Kalau Nabi kan gak punya anak. Maka As bin Wail itu mengatakan Muhammad al-Abtar, Nabi kita terputus tuh karena anak lakinya meninggal. Wah, bagaimana perasaan Nabi, Pak? Ya, maka turunlah ayat ini, inna sani'aka
wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad dialah yang terputus. Apanya yang terputus? As bin Wa'il punya anak dua. Ternyata dua-duanya tidak mengikuti As bin Wa'il, tapi dua-duanya malah mengikuti baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang terputus. Terus yang kedua, As bin Wa'il nasibnya naas, Pak. Waktu dia sedang naik unta, dia mau istirahat turun dari untanya, tiba-tiba kakinya menginjak duri. Duri begitu diinjak, ini durinya mungkin bukan duri sembarangan ini. Begitu diinjak duri sakit, lama-kelamaan kakinya bengkak. Kemudian betisnya bengkak. Pahanya juga bengkak. Bahkan sebagian mengatakan bengkaknya kaki As bin Wa'il itu sebesar leher onta. Bukan bengkak aja, mengandung nanah, menjalar ke seluruh tubuhnya. Akhirnya As bin Wa'il hanya ada di tempat tidur, ya, dengan penyakitnya yang sangat luar biasa, dengan bau busuk yang sangat luar biasa, dia mati di situ. Koleganya, sahabatnya nggak ada yang nengok itu, Pak. Ya, itu nasib orang yang mencaci dan menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah min zalik. Nah, Al-Kautsar ini menjadi landasan bagi kita untuk melaksanakan kurban. Wa basarnahu bi Ishaq nabiyyan minas solihin. Ini adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Ishaq. Kemudian syukurnya Nabi Ibrahim. Alhamdulillahillazi wahabali ala kibaril Ismail wa Ishaq inna rabbi la sami'ud du'a. Ini adalah, ya, Ibrahim bersyukur, ya, kepada Allah. Wah, sudah suruk, ya. Mudah-mudahan kita saat ini diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa berkurban. Karena kurban itu membuat kesolehan individual kita semakin kuat, dan kurban itu juga membuat hubungan silaturahim di antara kita juga semakin kuat. Ini saja Bapak, karena sudah suruk, mungkin boleh pertanyaan satu saja. Terima kasih Ustaz. Cukup menarik pembahasan tentang kurban, dan beberapa minggu lagi mungkin kita beberapa minggu atau bulan kali ya kita akan menjelang kegiatan kurban itu. Dan barangkali dari jemaah ada yang ingin tanya jawab atau seperti apa, monggo dipersilakan. Nanya pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang yang sudah meninggal, hukumnya bagaimana? Baik, terima kasih. Orang tuanya Muslim nggak? Orang tuanya Muslim. Anaknya Muslim, anaknya non Muslim. Oke, ada non Muslim yang karena itu bentuk ketaatan dia, ya, ketaatan dia kepada orang tuanya. Mohon maaf, akidahnya kan berbeda, ya, dengan anaknya, ya. Akidahnya berbeda dengan anaknya. Apakah ketika dia berkurban itu orang tua yang dikurbankan mendapat pahala? Ya, saya yakin pasti dapat pahala. Ya, saya yakin dapat pahala. Tapi Ustadz, itu anaknya, ya, kan anak itu kan berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika masih hidup, bahkan ketika sudah wafat sekalipun. Lalu bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah menurut pengetahuan saya, ya, itu boleh saja karena masih Muslim orang tuanya. Bentuk dari ketaatan, kepatuhan anak baktinya kepada orang tua itu. Ya. Ya. Yang lain, Bapak, monggo. Cukup, ya. Kalau cukup alhamdulillah, nggak apa-apa karena saya ngejar kantor juga. Jam 7 saya mesti ada di kantor. Jam 8 nanti saya ke Atin. Jadi, ya. Baik, kita tatibkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ya, kita semua diberikan kelebihan rezeki oleh Allah untuk bisa berkurban.
Karena kurban itu rasa syukur kita kepada Allah, juga memperkuat hubungan silaturahim di antara kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'alna ya Allah minan najihin bi hayatina fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان